melanjutkan perbincangan dari lapak catur di Solo Raya yang dalam episode ini sempat saya kunjungi, yaitu satu lapak catur di kawasan Solo Raya yang berjarak kurang lebih 3 km dari kediaman Presiden ke-7 di Solo ya. Saya ingin mengobrolkan tentang komparasi atau perbandingan antara India dan Indonesia di bidang olahraga catur. Di baru-baru ini turnamen FIDE Grand Swiss 2023 itu sudah berakhir dan Indonesia mengirimkan satu-satunya wakil, yaitu Medina Wardah Aulia, yang di akhir turnamen itu menduduki posisi 33. Nah, untuk posisi nomor 1 itu dua-duanya dipegang oleh pecatur India. Yang satu Vidit Santos Gujrati, kemudian yang wanita itu dipegang oleh Faisali Ramesh Babu. Ini kakaknya Brakmananda Ramesh Babu, juga pecatur hebat di India, levelnya sudah dunia. Jadi kalau berbicara masalah catur ini, kita sepertinya tertinggal jauh dibanding India, meskipun kondisi negaranya kalau kita banding-bandingkan sebetulnya kurang lebih sama ya. India memiliki kalau tidak salah 30 Grandmaster catur. Tentu dimulai dari legenda catur India, yaitu Viswanathan Anand, kemudian diikuti oleh regenerasi yang sangat bagus di India. Bahkan India punya turnamen internasional yang sangat bergengsi, yaitu Tata Steel. Bagaimana dengan Indonesia? Ya, meskipun kita tetap bangga pecatur wanita kita mewakili Indonesia di turnamen bergengsi tersebut, karena ini satu rangkaian yang nanti setelah lolos ke FIDE Grandmaster itu akan masuk ke fase FIDE kandidat, yang itu nanti berhak untuk menantang juara dunia, yang saat ini dipegang oleh untuk putra Ding Liren, untuk wanita Zhu Wenjun dari Tiongkok. Nah, Indonesia dengan India ini sama-sama negara yang sedang berkembang, dengan komposisi India jauh lebih padat. Sementara untuk pendapatan per kapita sebetulnya Indonesia lebih tinggi. Tolong dicek kalau saya keliru. Menurut catatan itu Indonesia pendapatan per kapitanya sekitar 4.500 US dollar. India belum sampai ke angka itu, bahkan 3.000 pun sepertinya belum. Cuma angka ketimpangan di Indonesia itu lebih buruk dibanding India kalau menggunakan ukuran rasio Gini atau Gini rasio. Itu satu indeks yang biasanya untuk mengukur ketimpangan pendapatan. Itu angkanya Indonesia lebih buruk, 0,388, sementara India 0,35. Artinya pemerataan di India lebih baik dibanding di Indonesia. Belum lagi kalau kita menggunakan tolak ukur yang digunakan oleh Jeffrey Winters tentang MPI, Material Power Index. Itu meskipun saya tidak tahu angka yang di India, tetapi kalau di Indonesia sangat buruk kondisinya, karena
angka MPI 5 itu 1/3,5 juta sekian. Artinya rata-rata penduduk 5 orang terkaya di Indonesia itu 3.500 kalinya rata-rata penduduk Indonesia. Ini satu ketimbangan yang sangat buruk. Sehingga wajar kalau itu kemudian berimbas pada pengembangan olahraga. Mungkin ada yang mengatakan ini terlalu dipaksakan untuk dikait-kaitkan. Ya bagaimana tidak? Saya menyaksikan sendiri terutama di Solo Raya ya, bagaimana para pengurus catur percasi itu ketika mengadakan event dan sebagainya itu sifatnya lebih ke perjuangan. Ya akan berbeda ketika alokasi anggaran untuk catur itu memadai, kemudian para pengurus catur juga memperoleh imbalan yang memadai. Tentu ini akan memotivasi pengembangan yang jauh lebih baik. Nah, sebagai Ketua Umum Partai Buzzer Konstitusi, tentu ini akan saya kaitkan dengan pelaksanaan pasal-pasal yang ada di Undang-Undang Dasar 1945, pasal 27, pasal 33, dan pasal 34. Kalau itu kita sudah melakukan dengan baik, melaksanakan dengan baik, siapapun yang akan mengendalikan negeri ini, maka saya optimis nanti kita bisa mengejar apa yang diraih oleh India di bidang catur. Salam konstitusi.